Kami sampaikan kembali informasi pilihan pagi ini. Naiknya harga BBM yang tak diikuti segera ditetapkannya tarif baru angkutan penumpang oleh pemerintah membuat awak angkutan umum resah. Seorang babinsa di Kabupaten Pangandaran berupaya keras memakaikan celana kepada orang dengan gangguan jiwa di jalan. Enam tahun terbaring di tempat tidur akibat menderita lumpuh layu. Seorang nenek butuh bantuan untuk berobat. Ribuan warga antri hingga berjam-jam di kantor Pos Asia Afrika Kota Bandung Rabu siang untuk mendapatkan bantuan langsung tunai BLT BBM dan bantuan pangan non-tunai BPNT. Ribuan warga berdesakan antre demi bisa mendapatkan BLT dan BPNT dari program pemerintah yang totalnya mencapai Rp500.000 per orang di kantor Pos Jalan Asia Afrika Kota Bandung pada Rabu siang. Untuk mencairkan bantuan langsung tunai, warga harus memiliki QR Code yang sudah diberikan oleh pemerintah sebelum melakukan pencairan dana bantuan. Bantuan total Rp500.000 tersebut berasal dari BLT BBM sebesar Rp300.000 dan BPNT sebesar Rp200.000. Selain untuk kebutuhan sehari-hari, sebagian warga penerima menggunakan bantuan langsung tunai ini untuk menambah modal usaha mereka. Udah berapa kali Bu dapat bantuan BLT ini Bu? 2 kali. 2 kali. Itu berapa uangnya Bu? Yang satu 600, yang sekarang 500. 500. Ini rencananya uangnya buat dipakai apa sih Bu? Ya tambah-tambah modal. Oh buat modal. Oh modal. Tadi Ibu nunggu berapa? Oh beli sembako juga. Ibu ini dengan keluarga atau tetangga datangnya Bu? Bisa bareng? Oh datang keluarga. Bu, gimana, seneng gak dapat bantuan kayak gini sih Bu? Seneng banget. Seneng. Bantu. Ya. Tadi ngantri BLT ini berapa lama sih Bu? Sejam setengah. Sejam setengah. Ibu datang dari jam berapa Bu? Dari setengah 9. Setengah 9. Baru dapat BLT jam berapa? Barusan pisah. Ini dapat bantuan berapa sih Bu? 500. 500. Ibu sendiri udah yang keberapa kali nih Bu? Dari bulan puasa baru sekarang lagi. Lama ini Bu? Udah 1 jam. Oh, udah 1 jam. Ya. Ini ada persyaratannya ribet nggak Bu untuk ngambil BLT ini? Enggak, cuman fotokopi KTP sama kakak yang asli sama KTP yang asli. Ini bantuan BLT berapa Bu? 500.000. 500. Nggak ada tambahan lain misalnya? Nggak ada. Oh sebelumnya sempat dapat juga Bu. Berarti ini yang keberapa kali Bu? Ketiga kali. Yang ketiga kali. Ya. Setiap 1 kali dapat 500. Ya. Penyaluran bantuan langsung tunai BLT BBM dibagikan pada bulan September dan Desember 2022. BLT BBM disalurkan kepada sekitar 20,65 juta keluarga penerima manfaat yang terimbas kenaikan harga BBM. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Informasi berikutnya untuk Anda, seorang babinsa di Kabupaten Pangandaran menemukan orang dengan gangguan jiwa berjalan-jalan di tempat umum dengan tidak memakai celana. Sang babinsa tidak membiarkan dan mencari celana lalu memakaikannya. Perlahan petugas Babinsa Koramil 1320 Pangandaran membujuk seorang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di dekat terminal Pangandaran. Sang ODGJ harus dibujuk karena tidak memakai celana. Selain memberi dan memakaikan celana, Sertu Hadianto juga memberi makan. Semua dilakukan atas nama kemanusiaan. Kita juga sebagai manusia tentunya kitalah yang harus peduli sama mereka. Dia juga tidak ingin seperti jadi orang gila, dia juga pengen sebagai orang waras, tapi karena keadaan yang tidak memungkinkan akhirnya dia jadi gila. Tapi kita yang penting kita yang harus peduli sama mereka. Siap dah. Penanganan orang dengan gangguan jiwa memang memerlukan perhatian khusus.
Tahun lalu saja, Dinas Kesehatan Jawa Barat mencatat kenaikan jumlah orang dengan gangguan jiwa naik 20% akibat pandemi yang berkepanjangan. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Pangandaran. Masih tingginya kasus demam berdarah dengue membuat Dinas Kesehatan mengimbau warga Tasikmalaya secara terus-terusan memberantas sarang nyamuk. Dalam 6 hari terakhir, kasus DBD di kota Tasikmalaya bertambah sebanyak 43 kejadian. Kasus demam berdarah dengue DBD di Tasikmalaya terus bertambah. Pertanggal 7 September, jumlah kasus DBD di kota yang berjuluk Sang Mutiara dari Priangan Timur ini mencapai 1.573 kejadian dan 23 orang diantaranya meninggal dunia. Menanggapi hal tersebut, Dinas Kesehatan mendatangi rumah warga, menyosialisasikan pemberantasan sarang nyamuk, serta memeriksa jentik nyamuk yang berada di bak mandi, mesin dispenser, dan sejumlah wadah yang terisi air. Hasilnya lebih dari 60% rumah warga positif jentik nyamuk. Penyelidikan epidemiologi kemarin untuk mengecek jentik di dalam rumah, ternyata lebih dari 60% rumah warga itu positif jentik. Ya, karena memang masyarakat tidak melakukan PSN atau pemberantasan sarang nyamuk dengan kontinu. Karena memang kita harus setiap 7 hari sekali kita melakukan PSN. Dadang juga menambahkan, salah satu penyebab banyaknya angka kematian akibat DBD di Tasikmalaya disebabkan keterlambatan penanganan. Eko Setiabudi melaporkan dari kota Tasikmalaya. Seorang nenek penderita lumpuh layu di Kabupaten Bekasi membutuhkan uluran tangan pemerintah dan dermawan. Selain kesulitan biaya pengobatan, rumah tempat tinggalnya juga terancam ambruk. Sukarsi yang sudah 6 tahun terbaring di tempat tidur akibat menderita lumpuh layu tak kuasa menahan air mata saat dikunjungi tokoh masyarakat di rumahnya di Kampung Bungur, RT 2, RW 4, Desa Karangpatri, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Selama 3 tahun terakhir sejak sang suami meninggal dunia, ia tidak lagi bisa berobat. Untuk makan setiap hari pun susah. Pengen berobat saya, pengen terapi, pengen kayak semula lagi waras. Sudah ada tindakan Bu dari desa gitu? Belum ada yang kesini? Makan saya jarang-jarang makan, dikasih orang makan ke Pak. Dikasih orang makan. Jadi Ibu pengen berobat gitu? Saya pengen berobat Pak, saya ingin terapi ke Terawang, kata ada yang ngunjukin, katanya nggak ada biaya, dari mana biayanya. Maka sehari-hari susah, nggak ada yang nyari duit, udah bapaknya pun nggak ada, udah 3 tahun. Sedang dari ketiga anaknya hanya 1 orang yang bekerja, itu pun kerja serabutan. Dan rumah tempat tinggal Sukarsi bersama anaknya sebagian dindingnya roboh akibat lapuk dimakan usia. Anak Sukarsi ingin agar ia bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik agar bisa membantu pengobatan sang ibu sekaligus memperbaiki rumah tempat tinggal mereka. Apa lama Bang? Hampir 6 bulan wabahnya. Udah ada yang sampai dari kecamatan, dari kelurahan udah sang. Belum ada penindakan. Rumah cuma saya, adik saya, ponakan, ibu sama anak. Hari-hari kerja apa Bang? Siapa? Abang sehari-hari kerja apa? Serabutan. Apa aja ya, ada kerjaan ya, kerja enggak ya begini. Ya kepengen saya sih pengen ada kerja gitu. Jadi istilahnya kalau ada yang misalnya ada pekerjaan yang kiranya butuh tenaga atau pikiran, saya mau. Kalau dari jasa angkat tangan. Kenapa Bang? SD. Lulusan SD. Sukarsi berharap pemerintah Kabupaten Bekasi dan dermawan bisa memberikan uluran tangan mereka membantu pengobatan dan perbaikan rumahnya. Muhabar melaporkan dari Kabupaten Bekasi. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Janet Lee mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.